single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Harusnya jadwalnya nanti siang saya gitu ya. Cuma ada pergeseran karena petugas yang harusnya jadwalnya sekarang belum bisa gitu ya. Tadi saya sebentar menyimak. Pak Dedi maaf sebentar, waktunya sampai jam 8:30 ya. Setengah 10 ya? Setengah 10 ya. Oke, lanjut. Oke. Tadi saya menyimak sebentar semangat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah terdengar gitu ya. Jadi mumpung masih pagi kita berteriak gitu. Tadi pagi habis sarapan kenyang. Kalau kita sudah berteriak, insya Allah adrenalin meningkat, jantung memacu darah segar gitu ke otak gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sedikit fokus tentang pembahasan warung batang coklat yang mungkin ini sudah merupakan pekerjaannya sehari-hari Bapak Ibu semua gitu ya. Perkenalkan, nama saya Dedi gitu ya. Kalau dilihat dari nama, ini dari mana ini kira-kira? Dari Sumatera Utara. Dari Padang, Pak. Dari Padang ya. Jadi kalau dari nama aja Dedi Darmadi itu sudah pola gitu ya. Ini pasti orang Jawa Barat gitu ya. Saya dari Bandung. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah ketemu dengan saya baik di sini ataupun di daerah, ataupun ada beberapa yang memang belum gitu ya, sebagian. Baik, kita ngobrol santai saja gitu ya. Ini mah hitung-hitung kita dengar ceramah gitu ya. Ini mah karena sudah biasa, Bapak Ibu sudah biasa pekerjaannya sehari-hari gitu ya. Jadi sudah tidak asing. Nanti akan saya sedikit sharing tentang ilmu teorinya, mungkinnya secara teori tentang warung batang coklat, nanti disambung dengan sedikit peramalannya, dan mungkin nanti yang akan sedikit pendalaman nanti lebih ini di tentang pengendalian secara PHT-nya gitu ya. Tadi seperti yang sudah dijanjikan kita hanya diberi 1,5 jam gitu ya untuk pembahasan warung coklat. Padahal kalau bagi saya itu 1,5 jam itu masih kurang gitu ya. Tuh, soalnya tidak kerasa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita komit dengan kesepakatan yang telah disepakati gitu ya. Baik, saya sapuin terus. Maaf ya, saya sambil berdiri. Kita sedikit mengenal tentang warung batang coklat. Nah, ini kira-kira gambaran serangan warung batang coklat secara nasional dari mulai 3 tahun terakhir ya, 6 musim terakhir ini ya. Ini kita bisa melihat tren perkembangan serangan warung batang coklat dari mulai musim kemarau 2018, kemudian musim hujan 2018-2019 sampai 2020, musim kemarau 2020. Kalau dilihat dari trennya, untuk warung batang coklat, tuh lihat polanya. Untuk musim kemarau itu serangan gitu, ini hektar. Serangan di Indonesia secara nasional musim kemarau itu serangannya lebih rendah dibandingkan musim hujan. Lihat, ini pointernya kurang jelas ya kalau dilihat terang. Nah ini kita lihat polanya untuk musim kemarau itu selama 3 musim itu lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan. Dan itu lihat musim hujannya trennya itu meningkat ya, lebih tinggi daripada musim kemarau. Nah, untuk 2020 di musim kemarau populasinya adalah sekitar 43.000. Ini seperti ini, yang biru 23.000 hektar secara nasional. Lalu bagaimana di musim hujan 2020-2021 yang sekarang sudah musim hujan akhir mungkin ya? Musim penghujan di akhir, ini sudah bulan Maret, sebentar lagi upset awal musim kemarau 2021. Ini kira-kira bagaimana nih polanya di musim hujan 2020-2021? Ternyata berdasarkan hasil ramalan, ini berdasarkan hasil ramalan dengan angka, dengan rumus model peramalan nasional,
Ternyata orang batang coklat diprediksi atau diramalkan serangannya mencapai 48 hektar. Artinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan musim sebelumnya, 43.000 hektar. Jadi grafiknya meningkat gitu ya, lebih tinggi daripada di musim kemarau. Lalu dilihat dari tren per tahunnya, itu dari tahun 2018 sampai 2020 gitu ya, itu trennya naik ya, meningkat ya polanya. Nah, ini ternyata gambaran warung batang coklat kondisi periode-periode terakhir seperti ini ya. Ini sekitar bulan dari mulai Januari gitu ya. Ini Januari sampai bulan Februari. Ini kondisinya seperti ini sekarang gitu ya. Ini sudah banyak penetasan beberapa minggu sebelumnya, ini sekitar 2 minggu sebelumnya. Dan ini serangan WBC di Kabupaten Bogor. Mana ada yang dari Bogor? Nih Kang Dede ini ya. Ini Kabupaten Bogor ya. Ini untuk wilayah Jonggol dan Cariu. Ini daerah yang tidak diprediksi sebelumnya untuk wilayah Pantura di Jawa Barat. Biasanya parameternya itu adalah Karawang, Bekasi, Indramayu, Subang, Cirebon gitu ya. Menjadi tolak ukur serangan BBC. Tetapi untuk musim ini Bogor muncul ke permukaan dan kondisinya sudah seperti ini. Ini 2 minggu terakhir sudah banyak yang panen ya Kang ya, banyak panen. Mungkin minggu ini sudah selesai gitu ya. Dan siap-siap saja nanti untuk di musim pertanaman berikutnya gitu ya. Jadi secara prediksi tadi serangannya memang meningkat dan kondisi saat ini memang seperti ini gitu ya, luar biasa gitu. Nah, kita sedikit mengenal tentang siklus hidup dari warung batang coklat. Ini kelompok telur. Jadi dalam satu siklus itu, jadi kalau warung batang coklat itu termasuk dalam metamorfosis paurometabola gitu ya. Kalau di bahasa entomologi gitu. Jadi ada yang holometabola, ada yang paurometabola. Kalau yang holometabola itu lebih banyak di Lepidoptera misalnya. Jadi antara dari penetasan telur sampai dewasa itu berubah-ubah. Tetapi kalau warung batang coklat dari mulai menetas, nimpa sampai dewasa bentuknya hampir sama gitu ya. Kalau yang Lepidoptera awal menetas jadi ulat, larva, kemudian jadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Itu kan berbeda ya dari tiap pasiennya. Tetapi kalau warung batang coklat dari mulai penetasan, nimpa kecil, nimpa besar sampai dewasa itu bentuknya hampir sama gitu ya. Kita lihat untuk telur WBC, kemampuan bertelur WBC itu sekitar 100 sampai 600 butir itu per ekor gitu ya, per ekor betina gitu ya. Kemudian selama masa siklus gitu ya, masa siklus bertelur itu sekitar 1 minggu gitu ya untuk periode telur itu sekitar 1 minggu. Kemudian setelah itu menetas menjadi nimpa. Ada yang disebut nimpa besar sampai nimpa kecil, nimpa kecil sampai nimpa besar. Jadi batasnya untuk nimpa kecil adalah ukuran berapa? Nimpa instar 1, instar 2, instar 3 gitu ya, itu nimpa kecil. Kemudian untuk nimpa besarnya 4 dan 5, betul, itu udah biasa ya, udah ngelotok ini ya. Kemudian setelah itu menjadi dewasa itu terdiri dari 2 jenis gitu ya. Ada yang bersayap pendek, ada yang bersayap panjang. Jadi kalau yang bersayap pendek namanya Brachyptera, kalau yang sayap panjang namanya Macroptera gitu ya. Jadi selama siklus hidupnya itu sekitar 1 bulan gitu ya, atau 28 hari. Jadi rumusnya gampang. Untuk stadia telur 1 minggu, nimpa 2 minggu, dewasa 1 minggu, 1, 2, 1 gitu ya rumusnya, biar lebih mudah gitu ya. Walaupun di sini sudah ada ya untuk nimpa 12 sampai 15 hari, dewasanya 8 sampai 10 hari gitu ya. Nah, kita lihat secara detail sedikit. Ini telur warung batang coklat. Ini contoh telur, ada yang normal seperti ini. Ini yang kuning yang sudah terparasit dan yang merah juga demikian. Kalau yang kuning itu sudah terparasit oleh parasitoid Anagrus kalau tidak salah.
Kalau yang merah oleh oligosita gitu ya. Jadi ini yang sudah terparasit oleh parasitoid gitu ya. Nah, untuk telur WBC itu biasanya diletakkan di dalam pelepah atau di batang bagian dalam ya. Nggak jelas ya kalau di sini ya, di yang terang. Jadi bentuknya seperti pisang. Nah, di permukaan batangnya di sini. Nah, kalau ini kita kupas batang, nah di permukaan batang ini di atasnya itu ada yang namanya penutup telur. Ini yang seperti ini, yang ini penutup telur atau disebut juga dengan operculum gitu ya. Bentuknya seperti itu untuk warung batang coklat. Nah, berbeda dengan warung punggung putih. Jadi bentuk penutup telurnya ini agak lancip seperti ini nih, operculumnya. Jadi kalau untuk warung punggung putih begitu diraba itu terasa gerenjel-gerenjelnya gitu ya, lebih terasa. Tetapi kalau untuk warung batang coklat itu harus memang yang sudah terbiasa gitu ya. Itu tidak sembarangan kita bisa, saya aja belum bisa gitu ya untuk bisa meraba batang padi yang di dalamnya sudah ada telur WBC gitu ya. Di balai besar ini yang ahli itu Pak Roni, nanti pada saat praktek nanti belajar ya, itu Pak Roni nanti yang akan menjelaskan. Dia sampai tahu gitu bahwa di sini itu sudah ada telur WBC-nya itu hanya dengan meraba gitu ya. Jadi Pak Roni itu ahli meraba gitu ya, udah jago dia. Kalau saya belum terbiasa, pengalamannya belum ini ya dalam hal meraba-raba gitu ya. Jadi untuk warung punggung putih itu jauh lebih terasa gitu karena ininya lancip, jadi kerasa begitu di ininya. Mungkin nanti perbedaannya bisa dilihat. Jadi kalau untuk telur WBC ada pengikatnya di atasnya itu, kalau yang warung punggung putih di sini tidak ada pengikatnya gitu ya. Oke, mungkin gambarnya seperti itu. Kemudian untuk nimpanya, nah untuk nimpa WBC ini terdiri dari limpa kecil dan limpa besar, yaitu dari instar 1 sampai 3 untuk yang kecil dan yang besar dari 4 sampai 5. Nah, ini perbedaan utamanya selain dari ukuran, ini adalah dari sayap. Di sini ada MS dan MT. MS itu adalah mesonotum dan MT adalah metanotum. MS itu atau mesonotum itu adalah bagian sayap depan, sedangkan MT-nya atau metanotum bagian sayap belakang gitu ya. Jadi nanti perbedaannya itu di ukuran ininya, ukuran tubuhnya gitu ya, untuk membedakan limpa kecil sampai limpa besar. Jadi untuk limpa kecil yang paling mudah itu kita kalau di lapangan itu dengan melihat batang padi warnanya putih seperti tepung gitu ya, kayak itu kalau ditepak-tepak pada jatuh gitu ya, halus gitu, seperti tepung. Itu yang baru pertama muncul. Kemudian instar 2 ukurannya bertambah sekitar 1 mili gitu ya, 1,3 mili. Kemudian instar 3-nya nambah 1,7 mili, instar 4 2,7 sampai instar 5 2,9 atau sekitar 3 mili gitu dari ukuran tubuhnya gitu ya. Kemudian perbedaannya dengan warung punggung putih, kalau dinimpa, kalau di lapangan memang agak susah gitu ya. Tetapi kalau dibawa ke laboratorium ini bisa dilihat ada perbedaan di sayap, di metanotum. Di ujung sayap warung punggung putih antara ujung metanotum dan mesonotum itu terpisah. Kalau yang warung batang coklat itu menyatu ya. Itu seperti itu. Jadi kalau dibawa ke laboratorium itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Bisa kelihatan. Oke, nah ini dewasanya. Jadi untuk dewasa ini ada yang brachyptera dan ini ada yang macroptera. Jadi bisa kita lihat kalau di lapangan bahwa setelah pertanaman populasi brachyptera gitu ya, kalau di lapangan itu begitu datang orang imigrasi kemudian mentas menjadi G1 gitu ya, generasi G1, itu biasanya G1 itu mayoritas itu adalah brachyptera nih, brachyptera. Kenapa? Karena pada saat migran orang itu kemudian di sana lokasinya cocok, kondisinya cocok, nutrisi dari varietasnya cocok, iklimnya mendukung gitu ya. Orang itu tidak akan kemana-mana, sehingga banyak keturunannya yang bersayap pendek karena tidak akan kemana-mana, jadi menyebar di sana aja gitu ya. Kemudian di
generasi berikutnya gitu ya, G2, G3 gitu ya, seiring dengan perkembangan tanaman gitu ya, dan akan mencapai puncak populasi, itu akan lebih didominasi oleh keturunan berikutnya, itu adalah yang bersayap panjang gitu ya. Karena apa? Kalau yang bersayap panjang, begitu kondisi sudah tidak memungkinkan, nutrisi sudah mau habis, dia sudah siap terbang ke tanaman berikutnya mencari yang lebih mudah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pada saat G1 itu mayoritas itu kebanyakan Brachyptera. Walaupun Macropteranya ada, cuma komposisi Brachypteranya itu lebih besar daripada Macroptera. Dan di generasi berikutnya baru Macroptera yang lebih dominan. Oke. Kita lihat secara bioekologinya. Untuk kondisi temperatur yang cocok gitu ya, untuk warung batang coklat baik jantan maupun betina itu ada di kisaran suhu sekitar segini 28 sampai 30 yang untuk optimumnya gitu ya. Kemudian untuk praoposisi, jadi kondisi yang cocok untuk orang meletakkan telur gitu ya, itu ada di kisaran sekitar 12 sampai 30 derajat Celcius gitu ya. Jadi ini iklim yang cocok untuk perkembangan orang. Kemudian pada saat suhu kondisinya panas gitu ya, kondisinya panas, itu orang akan mempercepat proses masa siklusnya gitu ya, ditunjang dengan kalau malamnya sedikit lembab basah gitu ya, siangnya panas, itu akan mempercepat proses siklus hidup dari warung batang coklat. Makanya jangan aneh ketika musim kemarau misalnya ya, kemudian ada hujan, panas lagi gitu ya, ada hujan lagi gitu ya, secara ini jadi kondisi suhunya panas tetapi di udara banyak mengandung uap air lembab gitu ya, itu cocok sekali untuk warung batang coklat mempercepat proses siklus hidupnya gitu ya. Makanya kita tidak akan heran kalau tiba-tiba ternyata di lapangan serangannya lumayan gitu ya, populasinya gitu pada saat demikian. Kemudian kita akan melihat bagaimana sebaran warung batang coklat di lapangan per meter perseginya. Ini untuk nimpa ya, nimpa dan dewasa gitu ya. Kita lihat pola sebaran dari warung batang coklat itu adalah seperti ini grafiknya. Kita bisa melihat nilai koefisien regresi atau nilai beta 2,17. Ini artinya kalau nilai betanya melebihi dari 2, kecenderungan dari sebaran populasi WBC itu adalah bergerombol atau mengelompok gitu ya. Makanya jangan heran kalau kita melihat di lapangan pada saat populasi tinggi, ternyata spot hopper burn itu tidak semua merata satu hamparan gitu ya, tetapi spot-spot bentuknya gitu ya. Jadi itu sebarannya lebih cenderung berkelompok atau bergerombol. Kita bisa melihat sebaran populasi musuh alami di sini. Untuk musuh alami nilai betanya 0,954. Artinya kalau beta mendekati 1 atau minus 1, ini kecenderungan sebaran OPT ini adalah relatif menyebar. Makanya untuk sebaran musuh alami itu di lapangan itu cenderung menyebar karena mempunyai daya jelajah lebih tinggi dibandingkan dengan burung batang coklat gitu ya. Kayak laba-laba gitu, laba-laba kan polipat gitu ya. Jadi dia aktif siang maupun malam gitu, terus dia mencari mangsa gitu ya. Mungkin gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat di pertanaman pada saat umur padi baru tanam 0 sampai 50 HST. Ini datang warung migran di sini ya. Ini migran seperti ini. Kemudian dia oviposisi, meletakkan telur, cocok di sana, kemudian berkembang menjadi generasi ke-1 di sini ya. Ini yang ini. Ini datang, kemudian dia akan meningkat setelah bertelur, menetas, meningkat satu generasi di sini, umur 30 HST. Kemudian di generasi berikutnya, generasi G1 ke G2, umur tanaman 60 HST. Ternyata ada peningkatan dari G1 menjadi
G2 populasinya gitu ya. Nah ini dilihat secara gambaran umumnya seperti ini. Ini G1. Ini migrasi orang datang sekitar 0,2 ekor datang, kemudian menetas satu siklus 1 bulan dari 0,2 taruhlah menjadi 10 yang hidup gitu ya. Dari 10 akan terus meningkat mencapai 400 sampai 800 misalnya. Seperti ini ya. Jadi di dalam satu siklus tanaman gitu ya, umur padi sekitar 3 bulan itu bisa terjadi 3 kali siklus hidup orang batang coklat ya sampai G3. Tetapi umumnya di lapangan itu sampai G2 kebanyakan gitu. Karena orang datang itu tidak mesti harus di begitu umur tanaman baru ditanam kan ya. Kadang dia baru umur 1 bulan baru datang gitu kan, migrasi dari kecamatan lain ataupun lebih dari 1 bulan. Jadi kecenderungannya sampai kebanyakan G2 gitu. Makanya kita bisa meramal itu dari populasi G1 ke G2, dari populasi G0 atau migran ke G2 gitu kebanyakan peramalan yang buat di sini. Jadi yang untuk sampai G3 itu jarang sekali gitu ya. Jadi seperti ini. Pada saat dia migran, yang datang itu adalah makrob ya. Makrob apa Ibrahim? Makrob. Kemudian bertelur satu siklus. Mayoritas nanti keturunannya adalah brachyptera di G1. Kemudian berkembang biak lagi, menetas menjadi G2. G2 itu menjelang panen. Mayoritas adalah bersayap panjang. Kan sudah generasi puncak, tanaman sudah mau panen, begitu panen dia akan terbang gitu ya. Seperti itu. Jadi datang dengan sayap panjang, pergi pun dengan sayap panjang gitu. Gampang ininya ya. Datang makro, pergi pun makro gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Oh saya belum ini kan ya. Untuk aturan mainnya, jadi mungkin saya tidak akan menyediakan forum khusus tanya jawab. Jadi kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan langsung saja gitu ya. Langsung langsung angkat tangan gitu. Ada ini dulu. Mau ditanyakan? Oh iya boleh. Itu kan dia kan dari migrasi ya. Ya. Jangkauannya berapa jauh? Tadi gambaran umum secara bioekologi orang batang coklat. Nah kita lihat dari bioekologi ini tentang prediksinya gitu ya. Prediksi atau perakiraan serangan populasi di masa yang akan datang. Ini seperti yang tadi disampaikan. Apabila datang populasi migran Macroptera gitu ya, sekitar 0,4 ekor pada saat umur 2 minggu di sini. Tanaman baru ditanam umur 2 minggu datang 0,4 ekor. Ini kalau gitu 0,4 ekor itu artinya gimana ini caranya? Dibelah-belah atau gimana? 0,4 ekor kan rumpun. Ini kan rata-rata ya. Berarti 4 ekor per 10 rumpun. Jadi pengamatan kita 10 ekor atau misalnya 12 ekor per 30 rumpun. Berarti kan gitu ya. Jadi ditemukan rata-rata 0,4 ekor. Nah, ternyata dari 0,4 ekor ini dia beroposisi meletakkan telur, kemudian yang dewasanya seminggu kemudian mati. Dari keturunannya tumbuh satu siklus itu kurang lebih 10 sampai 20 ekor gitu ya. Ini walaupun kemampuan dari orang batang coklat dewasa yang betina itu satu ekor itu kemampuannya berapa tadi? Bertelurnya 100 sampai 600 ekor gitu ya. Setelah ini dengan berbagai faktor pembatas gitu ya, faktor lingkungan, faktor musuh alami, faktor pelakuan misalnya gitu ya, petani dan lain-lain, sehingga jadilah dewasa sekitar 10 sampai 20 ekor gitu ya, dari 0,4. Makanya grafiknya meningkat nih yang biru ini. Umur tanaman 8 minggu atau sekitar 2 bulan. Kita di lapangan pengamatan baru 10 ekor, tenang gitu ya. Belum heboh gitu ya. Wajar lah ada 10 ekor gitu ya. Ya? Ini kejadian di Cariu di Bogor. Tenang 10 ekor.
ditinggalin itu sama Pak Dede itu ya, nggak ini lagi, udah dikirim datanya ke BPTPH 10-20 ekor. Kemudian dari 10-20 ekor dia menetas lagi gitu ya. Taruhlah 20 ekor dengan apa namanya sekrasio antara jantan dan betina 1:1, berarti adalah 10 betina aja gitu ya. Dari sini ada 10 betina, masing-masing bertelur gitu ya. Taruhlah 100 gitu masing-masing. 100 kali 10 udah 1000 gitu ya. Dengan berbagai tadi faktor pembatas gitu ya. Ternyata dari 10 sampai 20 ekor di G2 mencapai populasi 400 sampai 800 ekor perumpun. Kalau populasi sudah 400 sampai 800 ekor perumpun, gimana kondisi di lapangan? Kering. Kuning, kering. Ini yang contoh di Bogor itu gitu ya. Beberapa minggu kemudian cuma segitu populasinya sudah dilaporkan ke BPTPH. Begitu dicek lagi tiba-tiba di lapangan sudah kering, kuning gitu ya. Nah, ternyata kemampuan dari burung batang coklat itu luar biasa. Nah, kalau melihat kondisi di lapangan seperti itu, kira-kira ini kita sebagai petugas gitu ya, kita melihat daerah pengamatan kita ada pusok. Kira-kira gimana gitu ininya ya? Dengan melihat kondisi seperti itu, apakah kita tidak bekerja? Apakah kita tidak pengamatan? Gitu. Saya yakin PPT itu pasti pengamatan. Buktinya apa? Dia bisa mengirimkan data. Data itu kan dari mana? Dari hasil pengamatan. Saya itu pengamatan, bekerja gitu. Tapi tiba-tiba di wilayah itu ada pusok. Kalau pusok itu sudah apa namanya ya? Kalau untuk kinerja gitu ya, kinerja kita sebagai pengamat gitu, berarti memang daerah itu tidak teramankan, tidak terkendali kan gitu ya. Jadi tugas kita ini sepertinya tidak ada gunanya gitu ya, kita pengamatan mingguan apa gitu, tapi tiba-tiba toh sudah diamati, sudah kita melakukan gerakan pengendalian, tetapi pusok juga gitu kan. Nah, ternyata memang banyak faktor di sana. Kita hanya bisa melihat di lapangan itu intensitas naik, populasi naik, pusok itu hanya sebagai akibat gitu ya. Akibat. Kalau akibat merupakan resultan dari beberapa penyebab gitu kan, masalah. Berarti di sana itu ada penyebab, ada masalah. Dan itu mungkin beberapa masalah atau beberapa penyebab yang mungkin gitu ya. Kita belum bisa mencari solusi, atau bahkan kita belum bisa mendeteksi gitu ya. Apa sih penyebabnya? Apa sih masalahnya gitu kan? Pengamatan sudah, pengendalian sudah gitu kan. Berarti kan ada faktor-faktor lain gitu ya di sana gitu yang menyebabkan populasi di sana menjadi meningkat gitu kan. Nanti kita akan nanti arahnya ke sana gitu ya. Nah, ternyata kalau dilihat dari grafik seperti ini perkembangan WBC, nih kita sebagai petugas, kalau melihat grafik seperti ini, kita melakukan upaya supaya serangan ini tidak betul-betul terjadi 400 sampai 800 ekor. Di mana kondisi di lapangan seperti ini, kira-kira di mana kita melakukan usaha yang tepat untuk menekan supaya ini tidak betul-betul terjadi. Cung, ayo. Di Pasemean, ada lagi? Ayo Pak, nggak usah ragu-ragu Pak, kita sharing. Sama Pasemean, gitu ya. Kita lihat di umur 1 sampai 15, nah ini minggu gitu ya, week after planting, transplanting. Di umur 1 minggu ini populasi yang awal yang banyak itu, yang tinggi itu lihat, yang tinggi itu adalah spider di sini, laba-laba. Populasi WBC-nya itu masih rendah di sini, masih kecil gitu ya. Jadi kalau di awal-awal di umur 1 minggu sampai 5 minggu sudah ada pelakuan racun di sini, racun masuk. Yang pertama kali adalah spidernya yang mati gitu ya.
Jadi begitu datang di sini populasi WBC, dia akan cepat meningkat. Nah, ini seperti ini. Seperti ini. Kita bisa melihat antara musim hujan dan musim kemarau itu polanya hampir sama gitu ya. Jadi pada saat di awal-awal populasi musuh alami itu jauh lebih besar daripada OPT-nya, daripada WBC-nya gitu ya. Tetapi kecepatan tumbuh WBC ketika dia sudah datang dan cocok itu jauh lebih pesat gitu ya perkembangannya daripada musuh alami. Makanya kita berusaha untuk mendatangkan musuh alami sebanyak-banyaknya di awal pertanaman. Salah satunya adalah dengan penanaman refugia itu gitu ya, salah satunya. Seperti itu gambarannya. Nah, ini kejadian kemarin ini yang tidak diprediksi gitu ya untuk Bogor. Nah, ini kalau yang Banyuasin ini yang periode sebelumnya gitu ya. Ini ada yang dari Sumsel? Nggak ada Sumsel? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Sumatera Selatan? Palembang? Ada ya? Nah ini jelas. Ya, nah ini kondisi di Bogor kemarin, ini yang musim sebelumnya ini di Banyuasin. Nah, ini kondisi kalau di Banyuasin ini adalah tanaman ini tabur sistemnya. Jadi tidak ada jarak tanam di sini itu ya. Ini daerah Pasang Surut ini. Jadi ini pakai blower kalau nanam itu. Bukan ditabur pakai tangan gini. Ribuan hektar pakai tangan jadi pakai blower, pakai mesin blower. Jadi padat ini. Jadi begitu ada populasi seperti ini, cepat ininya ya. Cepatnya kita juga sebagai petugas susah untuk melakukan gerakan pengendalian. Kita mau jalan susah gitu ya. Karena tidak ada tidak ada jarak tanam gitu ya, seperti ini. Nah, itu salah satu faktor atau akar masalah gitu ya, penyebab masalah terhadap peningkatan dari WBC. Bukan hanya dari masalah pengamatan gitu ya, ternyata banyak faktor. Salah satunya adalah pola tanam gitu ya, jarak tanam, varietas kan menentukan itu ya, salah satu faktor penyebab munculnya serangan. Oke, seperti itu. Ini kemudian, warung batang coklat selain dia merusak secara langsung, merugikan sebagai hama, dia juga merupakan sebagai vektor dari penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa. Ini kejadian di Cirebon beberapa periode sebelumnya gitu ya. Cirebon, Majalengka, Indramayu sampai ribuan hektar ya. Ini serangan kerdil rumputnya luar biasa gitu ya. Oke, kita tidak akan ini di kerdil rumputnya, kita lanjut masih WBC. Nah, kita sudah strategi pengendalian. Jadi sudah setengah perjalanan kita di bioekologi dan pramalannya, dan setengahnya lagi kita khusus membahas tentang strategi pengendalian WBC. Oke, kita lihat ini gambar apa ini? Gunung es ya, gunung es, gunung batu. Gunung es ya, gitu. Ini kira-kira tingginya berapa meter ini tingginya kira-kira? Bisa kalau yang pernah ke kutub, pernah jalan-jalan ke kutub, kira-kira itu berapa ini? Kita lihat kondisi saat ini kan melihat bagian ini ya. Ini ibaratnya gunung. Ini emang gunung gitu ya. Ini gunung yang kita lihat, yang kita crop adalah bagian permukaan ya, bagian atas. Ini kan adanya di laut. Nah, kita melihat permasalahan serangan WBC seperti ini. Kita melihat di sini bagian permukaannya rame, wartawan rame, anggota DPR, dirjen, menteri rame gitu ya dengan serangan WBC. Karena melihatnya permukaannya, intensitasnya tinggi, serangan populasinya tinggi, pusok di mana-mana gitu ya. Itu bagian yang bikin wahnya itu gitu ya. Nah, itu yang bikin ramenya di sana. Nah, ibaratnya ini sebuah gunung. Kalau kita melihat kacamatanya yang sepintas kayak wartawan, tinggi gunung ini paling sekitar 3.000 meter, 1.000 meter. Populasi orang itu sudah diirikan 4.000 hektar.
padahal mah cuma berapa ratus meter misalnya. Wartawan kan seperti itu ya, kita melihatnya bagian permukaannya gitu. Padahal di sana itu sudah ada gerakan pengendalian, gitu. Habis macam-macam gitu ya, ada bimtek, akan ya, di sawah petani. Nah, ini aplikasi pestisida sembarangan, kemudian pemupukan yang berlebihan ya, penggunaan urea, kemudian penanaman varietas yang rentan di sini ya. Kemudian untuk tingkat hamparannya, bahwa di hamparan itu tiap tahun terjadi penanaman padi terus menerus, bisa aja gitu ya. Kemudian penanaman padi yang tidak serempak, ini salah satunya contohnya yang tidak serempak itu di Klaten. Ada yang dari Jawa Tengah? Pak dari mana Pak? Sukoharjo. Wah, perbatasan ya. Saya sering ke Klaten Pak ya. Memang Klaten kan seperti itu ya ininya ya, pola budidayanya. Jadi dari satu hamparan itu dari mulai yang nanam, nyemai sampai yang mau panen itu ada, dan itu di beberapa hamparan, gitu, hampir di semua hamparan. Berbeda dengan Sukoharjo yang relatif serempak gitu dalam satu hamparan. Kalau umur 1 bulan semua gitu ya. Kalau Klaten ya itulah seperti itu, jadi susah juga untuk ininya. Sehingga populasi atau serangan WBC di Klaten itu ya, terus menerus ada, gitu. Tiap musim ada terus. Beda dengan Sukoharjo ya relatif. Wilayah saya sama aja. Ya? Kalau wilayah saya sama aja. Karena perbatasan ya, yang dekat perbatasan itu ya. Iya. Kalau yang daerah-daerah lainnya saya lihat kalau yang Sukoharjo masih relatif serempak gitu ya, bagus. Jadi ini salah satunya perlakuan pestisida, pemupukan dan penanaman varietas rentan, sehingga menyebabkan laju reproduksi dari WBC itu akan terus meningkat, sedangkan kematiannya dia akan menurun. Dan untuk tingkat hamparannya, karena di sana tanam terus menerus dan tidak serempak, sehingga peningkatan WBC dari generasi ke generasi masih ada, tidak terputus gitu ya. Kemudian ini potensi untuk migrasi atau penyebaran ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Nah ini seperti ini. Faktor pemicu ini menyebabkan ledakan WBC di atas ambang kendali gitu ya, ambang ekonomi. Nah, tadi faktor pemicu utamanya itu adalah perlakuan pestisida. Kita lihat sih seberapa ini ya besar gitu efek dari pestisida itu. Ini kita lihat penggunaan abamectin, ini penggunaan abamectin, bahan aktif abamectin hanya dengan ukuran ppm kecil gitu ya. Kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap populasi musuh alami dan populasi dari WBC. Dari mulai ppm terkecil 0,36 sampai 22,78 kita lihat. Persentasi kematian yang paling tinggi itu adalah yang merah. Yang merah itu adalah Anagrus niloparpata. Anagrus itu adalah parasitoid telur ya, telur dari WBC. Dan yang putih adalah WBC, niloparpata rugen. Kita lihat dengan penggunaan racun di lapangan, ini efeknya nih, bahwa yang jauh kematiannya tinggi itu adalah musuh alami dibandingkan dengan hamanya gitu ya. Kalau kita melakukan perlakuan ini di awal-awal ini seperti ini, yang pertama kali mati adalah ini ya, musuh alami ya. Dan tingkat kematiannya lumayan tinggi gitu ya. Dengan 0,36 ppm aja yang matinya itu sekitar 80% gitu ya. Ini memang perlakuannya ini perlakuan di rumah kaca gitu ya, perlakuan di laboratorium dan rumah kaca. Tetapi kan ini sebagai gambaran nanti di lapangan seperti itu gitu ya. Ini hanya perlakuan pestisida, pengaruhnya hanya pengaruh pestisida terhadap kematian dari Anagrus dan niloparpata. Kita lihat ditambah dosisnya 5 sampai 7 ppm 100% mati. Kalau ppm itu satuannya apa itu 1 per berapa ya? Per 1000 atau per sejuta? Per sejuta ya? Per sejuta. Kalau yang per 1000 itu cc ya? Per 1000 itu cc ya, mili. Itu per 1000. Kalau ini kan ppm satuannya. Jadi itu kan kecil sekali ya untuk bahan aktif ini. Tetapi kematian hewan uji itu mencapai 100% hanya 22,78 ppm. Jadi pengaruh dari racun kimia itu yang
paling besar itu adalah terhadap kematian dari musuh alami gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kemunculan dari imagonya ini imago dari Anadrus. Ternyata dengan perlakuan 0,02 ppm ini kecil sekali, ini yang muncul cuma 89 ekor. Kemudian ditambah dosisnya, munculnya berkurang. Dan pada dosis 2,2,8 kemunculan imagonya cuma 14 ekor. Kita lihat kalau yang tidak dilakukan dengan aplikasi pestisida, kemunculan mencapai 122 ekor. Berarti memang berpengaruh ya terhadap kematian gitu ya. Kemudian berpengaruh juga kalaupun yang tidak mati, kemunculan terhadap imagonya gitu ya, ini berpengaruh. Ternyata dengan perlakuan abamectin itu berpengaruh terhadap kemunculan imago, bisa mencapai 14,4 ekor gitu, dibandingkan dengan kontrol yang mencapai 120 gitu ya. Ini kecil sekali gitu ya imago yang munculnya. Jadi ini salah satu kita share bahan aktif yang berpengaruh gitu ya terhadap dinamika populasi warna coklat dan musuh alami gitu. Sedangkan kalau di lapangan kan banyak sekali ya jenis-jenis racun gitu ya yang diaplikasikan ke petani gitu. Nah, kita lihat ini kejadian di Klaten. Ini sawah yang biasa diaplikasi dengan insektisida di atas 20 kali gitu ya. Perlakuan 20 kali penyemprotan di sini. Kita lihat dari awal sudah dilakukan aplikasi. Kita lihat populasi WBC-nya. Ini yang warna biru. Nah, warna biru awal-awalnya sedikit, kemudian naik, generasi berikutnya naik meningkat. Ini seperti ini. Dan ini yang predator yang merah. Ternyata yang diaplikasi dari awal itu yang rutin itu tetap populasi BBC-nya lebih tinggi dibandingkan dari predatornya. Di populasi predator banyak yang mati karena serangan insektisida, karena aplikasi insektisida. Kita lihat nih di lokasi lain ini yang tanpa diaplikasi oleh pestisida. Ini populasi WBC-nya, ini populasi musuh alami predator jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang biasa diaplikasi dengan racun. Oke, nah ini sebagai gambaran ini buat petani bahwa kita sebagai petugas harus berani, wani ngadu lah gitu kalau ini mah, Pak jangan ini racun gitu dari awal gitu. Pokoknya racun itu terakhir kalau memang populasi sudah mendesak, sudah di atas ambang misalnya kondisi-kondisi darurat. Kalau ini mah dari awal-awal pokoknya jangan sampai ada racun masuk ke sawah gitu. Nah ini seperti ini. Ternyata yang tidak diaplikasi jauh lebih tinggi populasi predatornya dibandingkan dengan yang diaplikasi insektisida. Nah, ini kita lanjut bahwa pengendalian yang kita fokuskan sini sebagai petugas yang nantinya akan diadopsi oleh petani, oleh kelompok tani gitu ya. Bahwa yang kita tekankan adalah pengelolaan OPT gitu ya. Model PHT itu pengelolaan OPT berbasis ekosistem gitu ya. Bukan berarti pestisida tidak ada di sana gitu ya. Tetapi itu bukan menjadi tujuan utama atau penggunaan utama gitu ya. Jadi kalau PHT pengendalian hama terpadu atau pengelolaan hama terpadu, bisa juga PHT itu pestisida harus terakhir gitu ya. Jadi ketika semua senjata kita keluarkan sudah tidak mempan, nah itu baru ini di sini pestisida gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana ini hubungannya PHT ini terhadap nanti tingkat populasi dan intensitasnya. Nah, jadi PHT ini kita sudah hafal ya secara ini. Jadi suatu cara pendekatan atau cara pengendalian hama yang didasarkan pada pertimbangan ekologi gitu ya. Jadi di sini titik tekannya adalah pengelolaan agroekosistem gitu ya. Intinya gitu ya. Kalau namanya ekosistem di sana kan berbagai komponen ada di sana ya. Namanya ekosistem itu baik dari segi lingkungan, dari segi inang,
kemudian ada peran utamanya di sana petani gitu, kelompok tani, gitu. Ada petugas gitu di sana. Kemudian ada OPT-nya. Nah, itu yang kita kelola itunya gitu ya, bioekosistemnya gitu ya. Jadi untuk strategi PHT-nya kita lihat ini titik tekan pada asas ekologi dan ekonomi atau teknologi di sini ya. Jadi lebih ini kepada ekologinya dulu, lingkungan, pengelolaan lingkungan ya. Bukan ini masalah nanti setelah ambang ekonomi baru ini dengan pestisida, bukan seperti itu gitu ya. Jadi justru kalau pengelolaan ekosistem kita harapkan jangan sampai populasi atau intensitas itu mencapai ambang gitu ya. Itu yang kita kelola itu di sana gitu ya. Nah ini sudah hafal mungkin yang menjadi prinsip operasionalnya. Ada 4 prinsip PHT, sudah hafal semua gitu ya. Budidaya tanaman sehat. Nah jadi untuk budidaya tanaman sehat, jadi setiap komponen budidaya itu adalah merupakan bagian dari pengelolaan atau bagian dari pengendalian OPT gitu ya. Contoh, salah satu budidaya tanaman sehat adalah pemilihan varietas gitu kan. Itu penting. Nah, varietas itu akan menentukan salah satunya gitu ya. Mana yang rentan, mana yang resisten gitu ya. Untuk saat ini kenapa ada bantuan-bantuan benih dari pemerintah, misalnya Impari contohnya ya. Impari berapa yang banyak di lapangan? 32. Kenapa harus Impari? Ternyata beberapa kasus kejadian di Bogor, di hamparan yang ditanam dengan mengkoga dan ciherang itu populasi. Spot hopper benar luar biasa, banyak yang gagal di sana. Tetapi hanya dibatasi dengan jalan raya atau dibatasi dengan bedengan. Yang ini ditanam dengan Impari, ternyata hasilnya bagus, bisa panen. Dan kemarin pada saat ada Pak Direktur melakukan ikut bimbingan teknis di Cariwu, ini kan di lokasi-lokasi yang masih ada tanaman gitu ya. Ada satu hamparan di desa apa? Itu kan? Cibatu 3, itu satu hamparan tanamannya bagus, sementara yang hamparan-hamparan lain pada hancur gitu ya, pada perben. Ternyata di sana itu hampir semua petani menanam varietas Impari di sana ya, Impari 32 gitu ya. Yang lokasi-lokasi lain, yang petani yang lainnya banyaknya ciherang dan mekongga. Kenapa petani lebih tertarik menanam mekongga ataupun ciherang? Karena ujung-ujungnya adalah aspek ekonomi gitu kan ya. Untungnya, keuntungan apanya? Karena di sana itu bandar-bandar, broker-broker gitu, itu menggembar-gemborkan dia akan membeli harga jauh lebih tinggi gitu apabila petani menanam ciherang dan mekongga gitu. Makanya di sana banyaknya mekongga dan ciherang. Itu banyak yang busok ternyata gitu ya. Karena ujung-ujungnya hanya kita ini kan ke petani, pendekatan. Bapak kenapa tidak mau nanam bantuan benih, menanam benih yang diinginkan dari pemerintah gitu? Karena itu dengan tertarik dengan harga yang tinggi. Nah kalau sudah kondisi seperti ini gitu ya, Bapak lebih baik harga tinggi tapi gagal, tidak panen gitu. Atau mending dengan harga hanya beda sedikit tetapi bisa panen. Kan gitu ya, nanti ujung-ujungnya ke sana gitu. Jadi tidak semata-mata pemerintah itu memberikan bantuan kalau memang tidak ada gunanya gitu. Kan varietas Impari itu hasil riset beberapa tahun gitu kan. Karena pemerintah juga sudah tahu kondisi varietas ini yang sudah banyak, sudah patah ketahanannya gitu ya, terutama untuk BBC gitu kan. Makanya salah satu usaha untuk mendongkrak gitu ya peningkatan produksi adalah salah satunya adalah dari varietas gitu kan. Makanya pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk varietas Impari 32. Itu salah satu ya, ini salah satunya untuk budidaya tanaman sehat. Macam-macam gitu ya. Tadi dengan menanam refugia gitu ya, budidaya tanaman sehat jauh sebelum penanaman dimulai, di pinggir-pinggir ditanami dulu refugia gitu ya. Kan macam-macam refugia, tidak mesti harus bunga-bunga gitu kan. Kolong-kolongan juga bisa gitu kan, kacang-kacangan gitu. Banyak itulah yang bisa ditanam di pinggir-pinggir. Ujung-ujungnya tujuannya sebagai tempat bernaung musuh-musuh alami, sehingga musuh alami banyak yang datang ke sana gitu. Kalau di luar negeri memang sudah
menjadi industri namanya Repoje itu. Di luar negeri itu bunga-bunga itu skala industri ditanam di pesawat-pesawat dalam rangka biodiversitas itu. Jadi kalau dilihat di sawah di luar negeri itu bukan kita melihat sawah, itu melihat taman di tanaman padi gitu. Ada taman bunga, ada tanaman padi. Jadi itulah seperti itu, karena mereka itu jauh lebih concern dengan budidaya tanaman sehat gitu. Walaupun harganya mahal, kalau hasilnya sehat berapapun dibeli gitu ya. Kemudian ini pelestarian dan pendayagunaan unsur alami gitu ya. Ini dengan penanaman Repojia. Kemudian pemantauan ekosistem secara ekosistem, ini pengamatan gitu ya. Kemudian ujung-ujungnya mudah-mudahan kita bisa mentransfer ilmu, kemudian pemahaman, militansi kita kepada kelompok tani, kepada petani, sehingga petani bisa mengelola sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi petani nanti ahli gitu di bidang PHT gitu ya. Nah, kita lihat but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion.
Thank